Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Ibu Rofiko dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai BPJS Kesehatan. Next. Perkenalkan, ini adalah kelompok kami. Nama saya Haidar Zudi Muzaffar. Saya Al-Mukantar Fikriansyah. Saya Raden Sirvianda. Saya Ahmad Fauzan Ramadan. Oke, boleh next. Jadi ini ada beberapa overview atau poin-poin yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Next. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai legal framework dan purpose of establish-nya. Jadi, sejarah dari BPJS itu sendiri berawal pada tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. Pada tahun 2011, pemerintah menetapkan UU nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS dan menunjuk PT Askes sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan. PT Askes pun berubah menjadi BPJS Kesehatan. Dan pada tahun 2014, pada tanggal 1 Januari, BPJS resmi beroperasi. Landasan hukum dari BPJS Kesehatan ada 3. Yang pertama, mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dan yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tujuan dari BPJS adalah dengan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, negara hadir di tengah kita untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata. Next. Ini adalah visi dan misi dari BPJS Kesehatan. BPJS mempunyai visi mewujudkannya atau terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Dan misi BPJS ada 3. Yang pertama ada memberikan layanan terbaik kepada peserta dan masyarakat. Yang kedua ada memperluas kepesertaan program jaminan kesehatan mencakup seluruh penduduk Indonesia. Dan yang ketiga ada bersama menjaga kesinambungan finansial program jaminan kesehatan. Next. Yang kedua ini ada cara board selection mechanism-nya atau pemilihan dewan anggotanya. Masing-masing calon anggota pengawas dan anggota direksi BPJS dipilih berdasarkan rangkaian seleksi dan dipilih untuk menempati posisi tersebut selama 5 tahun. Calon anggota pengawas dan anggota direksi harus memenuhi persyaratan berdasarkan pasal 3 Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2015. Dan calon anggota pengawas dan anggota direksi itu harus memenuhi persyaratan khusus berdasarkan pasal 4 dan 5 Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2015. Rangkaian seleksinya itu ada mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, ada juga tanggapan masyarakat, tes psikologi dan profil assessment, sampai pada akhirnya pengumuman nama-nama yang terpilih. Next. Ini ada struktur organisasi secara singkat dari BPJS Kesehatan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, kemudian selanjutnya kita akan berbicara tentang consumer atau participation base. Nah, untuk BPJS Kesehatan sendiri, sesuai dengan apa yang ada di websitenya, BPJS Kesehatan ini memiliki target consumer yang sebenarnya diatur adalah semua penduduk Indonesia yang wajib menjadi peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Tidak hanya itu, termasuk juga orang asing atau WNA yang telah bekerja paling singkat atau minimum 6 bulan di Indonesia juga wajib untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Dengan syarat para WNA ini juga telah membayar iuran. Kemudian dilihat dari pembagian jenis kepesertaannya, pembagiannya bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pekerja penerima upah penyelenggara negara yang terdiri dari pegawai negeri sipil pusat, PNS diperbantukan, PNS dipekerjakan, PNS daerah, PNS TNI, dan PNS Polri.
Kemudian ada juga kategori pekerja penerima upah badan usaha sebagai kepesertaan dari BPJS Kesehatan yang terdiri dari pegawai badan usaha milik negara, pegawai badan usaha milik daerah, dan juga pegawai badan usaha swasta. Selanjutnya ada pekerja bukan penerima upah atau yang biasa disingkat PBPU yang terdiri dari pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri. Kemudian ada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, dan juga ada pemain musik, seniman, pembawa acara, dan seniman lainnya. Yang keempat ada mahasiswa, dan yang kelima ada WNA yang bekerja di Republik Indonesia selama minimal 6 bulan. Kemudian kategori yang terakhir dari kepesertaan BPJS Kesehatan adalah bukan pekerja. Kepesertaan bukan pekerja ini terdiri dari investor, pemberi kerja, penerima pensiunan. Penerima pensiunan ini terdiri dari pensiunan pejabat, pensiunan PNS, pensiunan prajurit, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, atau anak yatim dari veteran atau perintis kemerdekaan. Untuk bantuan iuran jaminan kesehatan sendiri, BPJS Kesehatan memiliki target untuk membantu dua kategori konsumer atau dua kategori masyarakat, yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu. Dengan syarat para penerima bantuan iuran jaminan kesehatan ini adalah WNI dan mereka juga memiliki nomor induk kependudukan yang terdaftar di Dukcapil serta terdaftar dalam data kesejahteraan sosial. Selanjutnya, nah saat ini kita akan membahas mengenai cakupan kepesertaan dan perkembangannya. Seperti kita lihat dari slide ini, dari tahun ke tahun, peserta dari BPJS Kesehatan itu selalu meningkat. Bahkan pada tahun 2019, peserta BPJS Kesehatan sudah mencapai 224.149.019 jiwa. Hal ini berarti 83,86% penduduk Indonesia merupakan peserta BPJS Kesehatan. Tidak sampai di situ, ada fakta lain yang mendukung pernyataan ini, yaitu kepuasan para peserta dari BPJS Kesehatan sendiri. Sebanyak 80,1% peserta pada tahun 2019 merasa puas akan kinerja BPJS Kesehatan yang mereka ikuti. Dan kinerja kepuasan ini memiliki tren yang meningkat dari tahun 2016. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya akan menjelaskan tentang sumber dana dan penggunaan dana dari BPJS Kesehatan. Sumber dana BPJS Kesehatan itu ada 3 yang utama, yaitu pendapatan iuran jaminan kesehatan, bantuan dari pemerintah, dan hasil return dari investasi. Sedangkan penggunaan dana BPJS Kesehatan itu yang utama itu ada 2, yaitu operasional perusahaan dari BPJS Kesehatan itu sendiri dan jaminan kesehatan nasional. Next. Nah, jadi ini adalah 2 hal yang utama. Yang pertama itu adalah sumber dana utama BPJS Kesehatan, yaitu dari pendapatan iuran yang dari tahun ke tahun itu selalu meningkat jumlahnya. Lalu penggunaan dana BPJS Kesehatan yang utama itu adalah beban jaminan kesehatan yang dari tahun ke tahun itu selalu meningkat juga. Next. Nah, ini adalah data dari financial statement dari BPJS Kesehatan. Pendapatannya itu ada dari pendapatan iuran, bantuan dari pemerintah, pendapatan pajak pokok, pendapatan investasi, dan pendapatan lain-lain. Sedangkan penggunaan dana dari BPJS Kesehatan itu ada beban jaminan kesehatan, beban cadangan teknis, beban operasional BPJS Kesehatan, beban investasi, beban cadangan penurunan nilai piutang iuran, dan juga beban yang lain-lain. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan
terkait investment allocation dari BPJS Kesehatan. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang instrumen investasi yang diperbolehkan, dan Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2016 tentang surat berharga, dijelaskan di situ bahwa alokasi investasi dari BPJS Kesehatan dibagi menjadi 5 instrumen, yaitu surat hutang, saham, deposito, reksadana, dan investasi secara langsung. Oke, baik. Untuk balance sheet akan... Kemudian selanjutnya adalah balance sheet dari laporan posisi keuangan dari BPJS Kesehatan sendiri. Jika kita lihat dari total aset yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan, semenjak tahun 2017 hingga tahun 2019, terjadi kenaikan yang cukup pesat dari jumlah aset lancar yang dimiliki oleh PT BPJS Kesehatan. Namun, sayangnya, terdapat beberapa perbedaan di sini. Seperti yang bisa kita cermati adalah di tahun 2018. Di tahun 2018, kas dari BPJS Kesehatan sendiri senilai 2.356.550, sementara di tahun 2019 merosot tajam hingga ke angka 984.145. Tetapi ada kenaikan di sisi deposito berjangka, di mana pada tahun sebelumnya hanya 490.000 dan di tahun 2019 naik menjadi 2.135.000. Dari aset tidak lancarnya terjadi juga kenaikan dari tahun 2018 ke 2019 dari tadinya 6.978.000 menjadi 7.375.468. Namun terjadi penurunan dari 2017 ke 2018, di mana jumlah aset tidak lancar tahun 2017 dari ke tahun 2018 mengalami penurunan, namun kembali naik di tahun 2019. Sedangkan jika kita melihat dari sisi utang jangka pendek atau liabilitas, terjadi penurunan terus-menerus dari tahun 2017 hingga 2019. Hal ini tentunya merupakan sesuatu yang positif bagi BPJS Kesehatan, di mana BPJS Kesehatan tidak harus terbebani oleh kewajiban-kewajiban jangka pendek yang harus dibayarkan. Kemudian, melihat liabilitas jangka panjangnya, BPJS Kesehatan sendiri terjadi kenaikan sayangnya dari tahun 2017 ke tahun 2019. Selama 3 tahun berturut-turut meningkat, walaupun tidak signifikan, tetapi hal ini cukup berpengaruh kepada kewajiban jangka panjang dari BPJS Kesehatan itu sendiri. Kemudian selanjutnya. Ya, berikutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang income statement dari BPJS Kesehatan itu sendiri. Jadi selama 3 tahun terakhir itu BPJS Kesehatan itu selalu mencatatkan kerugian operasional. Jadi itu namun pada tahun 2000, bahkan pada tahun 2017 dan 2018 itu di akhirnya itu bahkan BPJS Kesehatan itu mencatatkan kerugian dan tidak mendapatkan laba sama sekali. Nah, sedangkan pada tahun 2019 itu sebenarnya BPJS Kesehatan itu mengalami sebuah laba. Namun sebenarnya dari kegiatan operasional itu juga mengalami kerugian dari sisi operasional. Jadi laba yang didapatkan oleh BPJS Kesehatan itu pada tahun 2019 itu berasal dari pendapatan investasi yang naik 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Dan memang di tahun 2018 itu pendapatan investasi dari BPJS Kesehatan itu menurun drastis dari tahun sebelumnya di tahun 2017. Lalu bila dilihat dari kerugian secara operasional dari BPJS Kesehatan itu, setiap tahun juga
mengalami tren yang baik, di mana kerugian operasional itu tahun ke tahun itu selalu menurun, di mana hal itu menunjukkan progres yang baik untuk BPJS Kesehatan. Next. Nah, ini adalah dua hal lagi yang menjadi driver utama dari operational income dari BPJS Kesehatan, yaitu pendapatan iuran dan pengeluaran itu adalah beban jaminan kesehatan. Dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun, pendapatan iuran itu selalu lebih kecil daripada beban jaminan kesehatan yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan. Kecuali di tahun 2019, di mana baru mencatatkan laba dari pendapatan iuran dibandingkan dengan beban jaminan kesehatan. Hal itulah yang mengapa BPJS Kesehatan itu selalu mengalami kerugian secara operasional, bahkan sampai tahun 2019 sekalipun. Next. Ini berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dapat dilihat pada laporan arus kasnya, pada tahun 2018 itu BPJS arus kas bersihnya mengalami kenaikan, dan sedangkan pada DJS tahun 2018 itu kas dan setara kas itu pada akhir tahun mengalami penurunan dibandingkan pada 2017 dikarenakan penerimaan bantuan dari pemerintah yang naik. Selanjutnya. Baik. Pada laporan arus kas pada tahun 2019-2018, terdapat beberapa key points yang patut diperhatikan dalam laporan tersebut. Jadi yang pertama, pada dana jaminan sosial pada tahun 2019, arus kas bersih dari aktivitas operasi mengalami penurunan yang sangat drastis. Lalu pada BPJS tahun 2019, arus kas neto dari aktivitas investasi yang bernilai negatif. Hal ini kemungkinan dikarenakan kenaikan pengeluaran BPJS untuk perolehan investasi mengalami peningkatan yang cukup drastis. Lalu pada dana jaminan sosial tahun 2019, pemerintah sama sekali tidak memberikan bantuan dari sisi pendanaan. Ini menjadi penyebab dari penurunan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang regulasi dan supervisi dari BPJS Kesehatan. Yang pertama, dari sisi regulasi, sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu BPJS Kesehatan memiliki beberapa landasan hukum. Lalu, untuk regulasi yang lain, terdapat tata kelola yang dipegang oleh BPJS Kesehatan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Yang pertama adalah pedoman umum good governance dari BPJS Kesehatan. Lalu yang kedua, Board Manual BPJS Kesehatan. Dan yang ketiga, Kode Etik BPJS Kesehatan. Lalu, dari sisi supervisi, saya membagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, supervisi dari internal, dan yang kedua adalah supervisi dari eksternal dari BPJS. Yang pertama, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya dalam struktur organisasi di atas, di sini terlihat bahwa kegiatan operasional dari BPJS Kesehatan diawasi oleh salah satu bidang, yaitu Dewan Pengawas. Dan Dewan Pengawas di sini beranggotakan atas 7 orang, di mana 1 orang adalah Ketua Dewan Pengawas, dan 6 orang lainnya adalah anggota Dewan Pengawas. Lalu, secara eksternal, BPJS Kesehatan saat ini adalah sebuah entitas yang memiliki badan hukum berbentuk publik. Dan di sini BPJS Kesehatan menjalankan koordinasi secara langsung di bawah Presiden. Sekian, demikian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.